Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Semester berapa ini? Semester 1 ya? Nah, kita bisa bersilaturahmi, sebagian sudah pernah di kelas sospem. Di mata kuliah psikologi agama ini. Tentu saya sangat senang sekali bertemu dengan kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini, sudah dan asyar di mana itu. Kita akan silaturahmi ilmiah di mata kuliah psikologi ini. Mata kuliah apa ya? Psikologi agama ya? Tauhid, Pak. Oh ya Allah. Tauhid, Pak. Mata tauhid ya. Masya Allah, dari pagi saya ngajar mata kuliah psikologi agama di prodi psikologi Fishum, dan sekarang back home ke SAA. Saya dosen SAA ya teman-teman, di home base-nya di SAA, dan alhamdulillah sudah bertemu dengan teman-teman saya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di prodi SAA, prodi yang sangat menarik gitu, karena prodi ini adalah prodi yang tidak banyak dilirik orang, dilihat orang. Padahal kalau kita lihat kajiannya, ada psikologi agama, ada tauhid, ada agama-agama, ada antropologi agama, itu semua mata kuliah yang sangat penting, sangat menarik untuk kita telah ya, untuk kita perdalam, untuk mengkaji fenomena sosial keagamaan, dan untuk meneliti ini persoalan mencari duit. Sehingga penting sekali. Nah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Teman-teman semua sehat. Sini sudah ada 21, berarti 19 orang yang hadir. Dan karenanya pula kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semua, marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman, ada yang sebelumnya di aliyah ya? Ada yang di mana lagi sebelumnya? Di pesantren banyak? Ya, tentu di sekolah umum juga ya, banyak. Artinya bahwa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan mata kuliah ini kan? Teman-teman sudah belajar tauhid di sekolah-sekolah sebelumnya. Sudah ya? Sudah belajar tauhid kan? Di sini ada Monica. Dari pesantren, Monica bukan? Sudah belajar? Belum, Pak. Kalau pesantren tapi belum belajar tauhid. Ilmu kalam sama? Wording sama, Pak. Oke. Tri Sutrisno. Wah, ini mantan wakil presiden kita zaman Pak Harto. Ya, Pak. Sudah belajar ilmu tauhid sebelumnya? Belum, Pak. Belum sama sekali malah. Oh ya? Baiklah. Oke. Rahmah Miftah. Sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah ya. Di mana? Di pondok? Di Gontor, Pak. Oh, di mana? Di Gontor, Pak. Anda alumni Gontor ya. Nah, Mantingan berapa? di Widodaren. Dari itu mana? Di Gontor Putri 3. Oke. Kediri ya? Ya, Pak. Kediri ya. Itu siapa ini? Rahmah Miftah. Dia Miftahur Rahma, Pak. Belum diganti nah. Oh, ganti namanya. Nanti presensinya dari sini. Iya, Pak. Ganti ya. Yang namanya nama asli ya? Iya, Pak. Oke, sip. Sekarang ada dia. Mana dia?
Mana tadi dia? Nggak ada, nggak keluar. Alia Devi, sudah belajar? Sudah? Belum pernah. Masa belum pernah? Belum ya? Oke. Riz, terima kasih. Ristianti. Pernah belajar mata kuliah ini sebelumnya? Mapel ini? Pernah ya? Belum? Oke, ya. Di SMA ya? SMK ya. Sip. Dia Aprilia pernah? Masih mute dia. Masih mute. Pernah dia? Belum. Belum. Oke, sip. Anissa pernah? Belum, Belum. Anissa Isnen. Oh, ada 2 ya. Anissa Mufidah belum. Anissa Isnen? Belum, Pak. Belum. Oke. Muhammad Gozalirah. Panjangan Gozalirah. Kamu lagi di studio mana itu, Gozali? Enggak, Pak, lagi di kamar. Oh, mematikan lampu. Biar sinyalnya bagus ya. Iya, Pak. Pernah belajar sebelumnya? Udah Muhammad? pernah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Mm-mm. Monica sudah tadi? Sudah ditanya ya. Raufina sudah ditanya belum? Belum, Pak. Di mana kamu belajar mata kuliah ini sebelumnya? Mata mapel? Belum pernah, Pak. Belum? Alhamdulillah. Yang nongol, dia udah ditanya barusan? Dia udah ya. Yang kelihatan wajahnya itu ya sudah. Saya hanya nanya yang wajahnya kelihatan. Artinya kawan-kawan semua, ini bukanlah mata kuliah asing. Dan bagi beberapa teman, walaupun mungkin tidak atau belum ya, belum pernah ngambil pelajaran ini atau mata kuliah ini sebelumnya, masalah, artinya you are on the right place and the right time. Mengapa? Karena belum pernah ngambil mata kuliah ini sebelumnya. Kalau yang sudah, ya you are also on the right time and the right place ya, untuk mengulang, untuk memperkuat, karena ada suatu dimensi lain yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Sebelumnya marilah kita mulai perkuliahan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah dimulai bismillah ya 2 kali. Nah, kawan-kawan, tentu saya akan memulai dari sebuah pendekatan bahasa ya, kawan-kawan semua. Tauhid itu kira-kira dari yang sudah belajar. Tauhid ini dari kata apa, teman-teman? Wahada yuwahidu. Jawab ada yuhidu. Yang jawab siapa? Siti Nurhaliza, Miftahur Rahmah barusan. Ada Siti Nurhaliza barusan. Mana? Silakan Anda bernyanyi dulu. Iya, Pak. Boleh Siti Nurhaliza nyanyi dulu. Anda kan artis Malaysia ini. Ya bisa, Pak. Request Pak Sonia. Dulu ya. Baiklah. Dari kata wahada Yuwahidu. yuwahidu. Oke, sebentar. Tauhid min. Oke. Ini dia. Mari kita lihat. Tauhid itu tauhid maaf, pleset. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu. Oke. Asalnya dari kata wahada yuwahidu. Oke. Wahada yuwahidu tauhidan kan? Tauhid. Tauhidan. Maka dari sini ada kata wahid ya. Ihda dan lain-lain. So, apa makna tauhid ini? Apa dia, teman-teman? Tauhid bermakna halo?
Mengesahkan, Pak. Mengesahkan. Sekarang ketahuan nih. Kemarin pada gagap Oke. aja. Mengesahkan. Oke. Oke. Bagaimana formulasinya? Formulasi mengesahkan itu rumusannya gimana, teman-teman? Halo? Kita formulasikan dalam untaian kata-kata la ilaha illallah. Ada dua suku kata nih. Ada la ilaha dan illallah. Itu ya. La ilaha itu negasi. Illallah itu apa istilahnya? Konfirmasi. Ini nafyun, ini isbat. Nah, isbat, ini isbat. Nah, ini dia. So, tauhid itu begitu. Mengesahkan hanya Allah satu-satunya Tuhan. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Rob, ya. Kholik. Oke, satu-satunya kholik. Pencipta. Oke. La kholiko. Sini ya sama ya. Ini kan wahada yuhaidu kan? Nah, ini. La kholiko illallah. Lah banyak nanti artinya. La waliya illallah, la mudabbiro illallah, la ma'buda illallah, dan seterusnya nanti akan menjadi kajian kita selanjutnya. Ini dia. Dan ini sudah menjadi kajian umum di mana-mana. Tauhid itu maknanya mengesahkan, menunggalkan hanya Allah, tidak ada yang lain, yang diformulasikan dalam syahadatullah la ilaha illallah. Dan ada syahadat Rasul ya, dilengkapi ya. Muhammadur Rasulullah. Oke. Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan. Bukan sebagai anak, bukan sebagai turunan Tuhan. Bukan. Oke. Nah, itu sudah teman-teman kita pelajari sama-sama. Kalau dulu saya saya hidup di sekitar lingkungan masjid, pesantren, kemudian juga pondok, kayak pondoknya siapa tadi? Rahmah ya. Dulu sampai sejak kecil wajib menghafal sifat-sifat Allah itu ya. Teman-teman sama enggak ya? Sampai wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi iyamuhu binafsihi wadaniyat kudrati roda. Nah, terus masih ingat teman-teman? Ilmu sama basor kalam qadiron muridan. Terus lupa. Sami ambasiron mutakaliman. Nah, kata kiai kami wajib menghafal itu. Wajib menghafal, kalau tidak masuk neraka. Nah, jadi kami menghafalnya. Iya, karena beliau bilang begitu, dan harus beli buku beliau yang beliau ketik pakai mesin ketik itu. Semua jamaah wajib itu. Ya, saya hidupnya di itu ya. Kalau di Sunda itu ada istilah tajuk. Tajuk itu musola kecil itu loh. Hidupnya di situ dari masjid ke masjid. Nah, itu sudah biasa ya, kita hafalkan di luar kepala. Terus yang apanya juga sifat wajib, sifat mustahil ya, teman-teman, apa itu? Adam hudus pana mu masalah. Gimana? Lupa lagi? Adam hudus pana. Nah, sifat yang muhal, Pak. Nah, yang muhal ya, yang mustahil tahu. Itu sama dengan sifat Rasul. Oke, itu kita sudah belajar. Nah, gimana, Iwan? Lupa juga.
Yang wajib aja, Pak. Yang wajib saya juga masih hafal. Yang muhal itu lupa-lupa. Tapi itu wajib hafal. Insyaallah hafal, Pak. Oke. Nah, ini sudah kita pelajari bersama. So, kita sudah hafal di luar kepala ya. Tapi akan kita ngulang sedikit nanti. Formasi tauhid. Nah, yang akan kita diskusikan lebih lanjut di mata kuliah ini, sebagaimana nanti di RPS akan kita bacakan, teman-teman. Yang di level tingkat tinggi ini tentu yang penting bagi kita adalah bagaimana implikasi tauhid ini, terhadap kehidupan seseorang baik secara personal maupun secara sosial. Baik secara personal maupun secara sosial. Oke, teman-teman mohon hati-hati ya kalau lagi nge-zoom, dimatikan dulu baru ngomong. Atau ada yang ke toilet bawa HP-nya, zoom-nya masih nyala, suaranya nyala. Nah, hati-hati sekarang karena pembelajaran ini daring ya. Kita harus teliti dulu HP kita. Jangan sampai bawa HP. Itu terjadi loh, Pak. Mas. Terjadi dia ke toilet dan tidak dimatikan HP-nya. Diketahui banyak orang. Dan di recording. Nah, so yang mungkin berbeda atau sudah juga pengulangan bagi teman-teman di mata kuliah kita ini, kita akan mengkaji selain kita belajar definisi tauhid, makna tauhid, hakikat tauhid, sejarah ilmu kalam sedikit demi sedikit dan kita harus mengambil pelajaran dari situ ya. Kita akan diskusi mencoba implikasi tauhid terhadap kehidupan personal maupun sosial. Oke. Nah, mungkin di sini yang akan menarik ya bagi kita karena baik secara personal maupun secara sosial seorang manusia adalah saling melengkapi kan? Masyarakat tidak akan terbentuk kalau tidak ada individu kan? Ya, individu pun tidak akan bisa hidup kalau tidak ada dalam wilayah sosial tertentu karena kita sebagai makhluk sosial. Nah, itu teman-teman kira-kira yang akan global picture-nya, overview dari mata kuliah ini, bahwa selain belajar diskusi bersama tentang seluk-beluk ilmu tauhid, kita juga akan belajar lebih ke dalam, lebih filosofis bagaimana tauhid itu berimplikasi seyogyanya ya kalau di Jogja. Kalau di Tasikmalaya setasikmalayanya, kalau di Jember sejembernya, berimplikasi terhadap kehidupan personal maupun sosial seorang. Artinya, seperti apa toh orang yang bertauhid itu secara personal? Tidak mungkin orang bertauhid itu ketika mengaku bahwa Allah satu-satunya yang tunggal, tidak mungkin dia menjadi seorang yang anti pluralitas. Karena hanya Allah yang tunggal. Yang lain pasti plural, pasti bermacam-macam. Nah, kita di kelas ini saja coba dari segi baju saja sudah lain-lain. Ada yang jilbab hitam, jilbab biru, jilbab pink, jilbab apa lagi ini? Jilbab macam-macam ya. Saya jilbab apa ini ya? Iya. Apalagi dari isi hatinya, dari penampakannya aja seperti itu. Dari praktik ibadahnya seperti itu. Oke, tidak mungkin kita tunggal dalam segala hal, dalam cara sholat, dalam berpandangan, dalam praktik agama nggak mungkin, karena yang tunggal itu, yang esa itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Nah, secara sosial bagaimana toh seorang yang bertauhid itu? Oke, saya sebut saja di sini tauhider. So, mata kuliah ini menarik kalau kita kaji, kita tarik ke sini. Kayak mana toh seorang tauhider itu secara personal? Bagaimana toh seorang yang bertauhid itu
secara sosial. Artinya juga struktur sosial macam mana toh yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang maha segalanya hanya Allah, yang maha berkuasa hanya Allah. Berarti kita semua sama kan posisinya. Hanya Allah yang sendiri berbeda. Kalau kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas saya merasa lebih baik dari kawan-kawan. Karena hanya Allah yang berbeda, kita ini sama. Itu salah satu contoh implikasi tauhid secara personal, secara sosial kayak mana. Nah, itu yang akan kita kaji selama 1 semester ini. Baik, teman-teman. Sampai sini mungkin ada sesuatu yang ingin teman-teman konfirmasikan, ingin tanggapi, silakan. Ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan. Sebelum saya buka RPS-nya. Clear? Wah, sudah clear berarti ya, karena teman-teman sudah belajar sebelumnya di pesantren kan? Clear? Ini kuliah keberapa hari ini? Siang-siang gini? Ketiga, Pak. Ketiga. Wah, saya keempat. Teman-teman ketiga ya. Ini siang sekali memang, sisa-sisa tenaga. Kalau misalnya pindah ke hari Senin jam berapa saja kuliahnya? Kalau pagi jam berapa? Dari jam 10.40. Sampai Satu matkul doang. Satu matkul doang, Pak, hari Senin. jam 10.40? Iya, Pak. Iya, dari jam 12.20. Sampai jam 12.20. 10.40 sampai 12.20. Artinya kita bisa Senin sekitar jam 9 ya? Bisa, Pak. Atau jam, saya Senin itu jam 10 kelas yang satunya. Berarti kita bisa jam 8 ya? Bisa, Pak. Lebih Bisa, segar Pak. ya? Oke, Iya, Pak. alhamdulillah. Saya kira lebih segar jam 8 sampai jam 9.40. Karena jam 10-nya saya nyambung kelas satunya. Jam 10.00. Oke, udah gitu ya. Lebih segar. Saya juga lebih segar. Jadi sudah 3 kali lah teman-teman. Di psikologi agama semua, makanya kepalanya itu kepala psikologi agama. Nanti akan ketemu dengan saya di semester 5 kayaknya ya. Pas semester. Jadi sudah clear ini apa yang akan kita tuju? Ya, kalau sudah berarti perkenankan saya untuk membacakan rencana perkuliahan kita yang tertulis ya, teman-teman. Itu yang tercuap-cuap kalau itu. Oke, ini dia. Bisa dibaca? Yang dari HP kekecilan ya. Oke. Terbaca teman-teman? Iya, Pak. Oke, jangan ragu-ragu ya kalau tidak terbaca. Baik, mata kuliah ini mata kuliah tauhid, teman-teman. Saya sebetulnya kan sarjana teologi yang kedua ya. Kalau dulu di pondok PAI. Kemudian kuliah lagi perbandingan agama dulu ya, STHI. STHI itu sarjana teologi kan, tauhid kan, sarjana teologi. Baik, ini nama saya Roni Ismail, STHI MSI ya. Mohon doanya semoga S3 segera selesai biar cepat. Biar cepat. Amin, amin, amin. Amin, Pak. Amin, cepat dokter ya. Amin. Baik, Amin, sukses selalu, Pak. Amin, amin. Perkuliahannya mata kuliah tauhid ini penting di prodi ini RPS. karena ya ini RPS. Karena sebagai ilmu tauhid harus menyapa konteks sosial kan. Kalau tidak menyapa konteks sosial, maka ilmu tauhid akan digunakan hanya untuk mengkafir-kafirkan orang, membedah-bedahkan orang. Sehingga harus menyapa konteks sosial. Sebagai ilmu, tauhid adalah hasil konstruk sekelompok manusia. Saya termasuk yang belajar ilmu tauhid itu banyak sekali bukunya. Di waktu di musola ya
Ada ilmu tauhid sendiri, lupa judulnya, yang dihafal itu. Sewaktu kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, saya mondok di Garut, ada istilah santri kalong. Jadi mondok malam saja, dan itu belajar ilmu tauhid dari kiai kami, bukunya sendiri. Sewaktu saya di Gontor juga ada tauhid Imam Jarkasi ya, ada tauhid Ibnu Taimiyah kelas 6. Nah, dan itu semua sama mentauhidkan Allah, tapi dengan konstruk ilmu yang berbeda-beda. Artinya tauhid itu teman-teman suatu yang bukan sakral atau profan, karena dia dirumuskan oleh ulama kan. Muhammad Abduh menulis Risalatut Tauhid toh dengan uraiannya masing-masing. Nah, oleh karena itu ilmu tauhid bukanlah ilmu yang bersifat stagnan, tetapi aktif karena memiliki implikasi konkret dalam kehidupan seorang. Saya termasuk yang sudah menulis buku tauhid ya, cuma belum diterbitkan. Sudah selesai sebetulnya. Tinggal parafrase. Ini dia. Ya, ini dia ilmu tauhid. Oke. Ya. Apa yang diimani seseorang seperti tauhid ini sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sebagai salah satu trilogi iman, Islam, dan ihsan, tauhid adalah pilarnya. Sebagai pilar Islam yang rahmatan lil alamin, tentu ilmu tauhid juga harus menjadi rahmatan lil alamin toh, menjadi rahmat bagi semua. Ilmu tauhid yang rahmatan lil alamin akan berkorelasi dengan keislaman dan keihsanan seseorang yang rahmatan lil alamin pula. Oleh karena itu, sebagai ilmu tauhid merupakan kajian dan hasil pemikiran para teolog, mutakalim, muslim. Sebagai kajian atau ilmu yang dikonstruk oleh manusia, ilmu tauhid bersifat aktif dan terbuka, qabilun lil hiwar, dan terintegrasi, terkoneksi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini bahasa dosen ya teman-teman, selalu begini. Capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu menguraikan implikasi tauhid terhadap berbagai aspek kehidupan manusia secara teologis maupun menurut kajian studi agama-agama. Kemampuan akhir tahapan pembelajarannya, teman-teman, 1, mahasiswa mampu menguraikan ilmu tauhid dari aspek-aspeknya dalam ringkasan 8 paragraf. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan tauhid zat, sifat, rububiyah, dan uluhiyah, masih ilmunya ini, dalam ringkasan 8 paragraf. Mahasiswa mampu menguraikan nomor 3, makna tauhid la ilaha illallah, dalam ringkasan 8 paragraf. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan teologi-teologi Islam klasik, dalam ringkasan minimal 8 paragraf. Mahasiswa mampu menguraikan efek semangat tauhid, dalam ringkasan minimal 8 paragraf. Jadi tauhid la ilaha illallah itu ada efek semangatnya yang sangat luar biasa, dan itu akan kita kaji. Nomor 6, mahasiswa mampu menguraikan implikasi tauhid terhadap kemerdekaan manusia. Oke, secara personal berarti ini teman-teman ya. Iya, secara personal kan. Jadi orang yang bertauhid atau tauhider itu harus merdeka. Nggak bisa dibelenggu oleh manusia lain. Oke. Nah, yang ketujuh, bagaimana implikasi tauhid terhadap egalitarianisme, berarti aspek sosial yang tadi. Dan yang ke-8, bagaimana implikasi tauhid terhadap kemajemukan masyarakat, implikasi sosial juga. Sehingga kita harus toleran. Nggak boleh lagi bertauhid tapi sangat garang. Implikasi tauhid terhadap pengembangan sains, ya kalau tidak bertauhid sangat sulit ya orang untuk pengembangan sains, karena biasanya misalnya ya ingin mengeksplor danau, gunung, kalau masih takut oleh penunggunya ya nggak akan bisa mengeksplor, nggak akan bisa mengembangkan sains. Kemudian implikasi tauhid terhadap ini optimisme. Jadi orang yang bertauhid itu optimis, tidak pesimis, karena dia percaya hanya Allah yang mudabbir, yang mengatur, hanya Allah pelindung, wali, hanya Allah yang rozik, memberi rezeki, hanya Allah yang menjadi goyah tujuan, sehingga sangat optimis gitu. Nah, dan terakhir, mahasiswa mampu menguraikan teologi damai dalam Islam berdasarkan tauhid. Orang yang bertauhid, saya sudah meneliti kemarin teman-teman, saya tanggal 26 sampai 4 September itu ke Ambon,
ngajar di IAIN, di Pasca Sarjana IAIN, juga sekaligus riset. Ada tokoh Ustadz Abidin yang sangat revolusioner di sana. Dia pegiat resolusi konflik yang dari Muslim ya, yang sangat semangat untuk membangun perdamaian pasca konflik. Saya wawancarai teman-teman. Apa tahu nilai dasar Ustadz itu di tengah orang saling membalas dendam, saling membunuh, bekerja sama dengan tokoh-tokoh Kristen, dengan pendeta ini untuk membangun damai. Jawabannya mengejutkan. Sesuai dengan keilmuan yang saya. Nilai tauhid. Nilai tauhid loh teman-teman. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin. Tauhid. Kalau Kristen kan bisa udah ketebak kan, nilai kasih Yesus, nilai damai Yesus. Tapi Ustadz Abidin ini yang pertama ternyata tauhid. Semakin katanya saya bertauhid, memahami tauhid, semakin saya memahami hidup ini harus toleran. Islam ini agama toleran, agama damai, dan lain-lain. Nah, itu dia ya. Saya kemarin ke Ambon riset. Baiklah, teman-teman. Itu yang ke-10 ini sebetulnya kok jadi kelebihan satu nomor ya. Nah, apa artinya teman-teman? Ini ada 8 paragraf, ada 6 paragraf. Nah, artinya, dan nanti sampai mata kuliah saya selanjutnya, teman-teman sebelum perkuliahan dimulai, bahannya kebanyakan disuplai dari saya dan mungkin buku saya, teman-teman sudah harus meringkas tema itu dalam 6 paragraf, dalam 8 paragraf, atau berapa paragraf. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman sudah belajar. Sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman sudah belajar, sudah membacanya, dan meringkasnya. Dan ringkasan itu kelompok. 4 orang atau 5 orang. 4 orang aja. Kalau 5 orang kebanyakan, pasti banyak yang nganggur. Titip nama. Dan kelompoknya dari mana? Cari sendiri, kolaboratif. Minggu sekarang si A sama si B sama si C sama si D, pekan depan harus berubah lagi orangnya. Sehingga teman-teman aktif menjalin komunikasi dengan kawan, dengan siapa harus meringkas. Kalau sudah 4 orang dan ada orang yang gabung, tolak. Sorry. Inyong wis ono papat uwong. Koe golei kelompok liane. Pasti yang bukan orang Jawa tidak paham bahasa Inyong. Gitu Saya ya. orang Jawa gak paham, Pak. Wah, kamu jujur banget, Wan. Ya, pokoknya 1 orang 4 kelompok ya, Wan ya. Dan itu cari. 4 orang berkelompok. Gitu ya. Sebelum perkuliahan dimulai. Clear, kawan-kawan? Apa yang akan kita kerjakan? Ya, artinya kawan-kawan sebelum perkuliahan sudah belajar sebelumnya. Wah, tadi ini belum belum ditutup. Oh, sudah. Oke, baiklah. Baik, ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau kurang jelas, silakan. Teman-teman. Bentar. Oke. Pak mau nanya. Mau nanya, Pak. Siap. Mana yang nanya? Terkait itu Pak, terkait pembelajaran tauhid. Di dalam tauhid itu sendiri kan ada banyak aliran-aliran. Nah, nanti itu salah satu tema itu. Nah, itu kalau ajaran yang mau diajarin itu bersifat global atau gimana, Pak? Ya, ini di bawah ini tentang tugasnya dulu. Sudah clear ya? Oke. Nah, ada yang bertanya tentang itu, saya jawab ini. Bahwa urutan perkuliahannya ini. Pertemuan 1 sekarang. Pertemuan kedua, ilmu tauhid, pengertian dan istilah-istilah lain. Pertemuan 3, ilmu tauhid, hal-hal yang merusak tauhid, syirik atau musyrik, beberapa syirik modern. Pertemuan 4, teologi Islam klasik ya. Faktor-faktor kemunculan, aliran-aliran teologi ya. Kejawab. Pertanyaan Anda akan dijawab pada nomor 4. Pekan 4 atau pekan 5.
Pekan kelima ini teologi Islam klasik, rukun iman, toleransi dalam keragaman teologi. Oke, walaupun kita beragam ini, tapi mata kuliah ini menekankan toleransi, saling memahami dalam keragaman teologi. Kita itu nggak mungkin sama loh kawan-kawan. Satu kelas ini saja misalnya saya paksa, kamu harus berteologi seperti dosenmu ini. Bisa seragam tidak? Tidak kan? Enggak lah, kalian sudah ada aliran teologi sebelumnya, sudah belajar sebelumnya, sudah mondok, maka kuncinya ini. Ya kan? Betul kan? Betul dong. Ya, oke. Iya, Kemudian Pak. pertemuan 6, implikasi tauhid, makna la ilaha illallah, hakikatnya dan efek semangatnya. 7, tauhid rahamutiyah. Nah, ini istilah baru atau lama bagi Anda. Kemudian pertemuan 8, tauhid dan kemerdekaan manusia. Pertemuan 9, tauhid dan optimisme. 10, tauhid dan egalitarianisme. 11, tauhid dan kemajuan masyarakat. 12, tauhid dan pengembangan sains. Ada 2 nih. Yang ke-14, teologi damai Islam. Pendahuluan istilah-istilah damai dalam Islam. Kemudian 15, tauhid damai dalam Islam, konsep jihad dan perang dalam Islam. Nah, ini suatu 2 terminologi yang menurut kita harus dipahami, antara jihad dengan qital. Itu 2 istilah berbeda loh teman-teman, tetapi sering digunakan secara tidak tepat. Oke? Nah, ini. Referensinya ini ya, bisa cari yang lain. Ada satu lagi buku Nurholis Majid ya, itu bagus sekali. Ya, nah judulnya tahu teman yang itu yang tebal sekali, Islam, Doktrin dan Peradaban. Saya Peradaban. Oke. Jakarta, Yayasan Paramadina. Tahun berapa ini? 96 apa ya? Pak ya. Saya bersyukur yang masih sempat belajar ke Nurholis Majid ya di pondok sewaktu mau lulus ya, diajar beberapa sesi sama beliau, sama Nurholis Majid, sama almarhum Hashim Muzadi, sama Hidayatul Wahid, ya semua alumni yang pondok yang membekali santri-santrinya sebelum lulus. Nah ini teman-teman standar penilaiannya. Kalau standar ini penilaiannya ya, mini riset mingguan 80, jadi Anda ketinggian enggak ini Anda 80? Ya, 80 ya. Jadi yang kelompok itu 80 nilainya. Yang ini berarti kelompok teman-teman. Oke. Yang individu ini, nah, kalau teman-teman ingin kelihatan kepintarannya sepintar-pintarnya, ini di UTS UAS ya, secara individu. Kalau ingin kelihatan oleh saya kepintarannya ini, lahannya sini di UTS sama UAS. Tapi di resume mingguan, kepintaranmu itu tidak ada artinya kalau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Karena proses pembelajaran di pendidikan tinggi harus kolaboratif, tidak individualistis. Kepintaranmu sekali lagi tidak ada gunanya kalau tidak bisa bekerja sama dengan 3 teman lainnya. Clear ya? Sehingga resume mingguan atau mini riset mingguan itu bersifat kelompok. Clear ya kawan-kawan? Kalau sudah dapat nilai 80 di riset mingguan, nggak ikut UTS UAS, nggak apa-apa toh, sudah lulus toh. 80 itu nilainya B+ apa ya? Ya toh, sudah lulus. Misalnya kalian bilang, saya mancing saja, nggak perlu UTS sama UAS karena sudah nabung nilai 80. Nggak apa-apa, sudah lulus itu. Itu ya, siapa yang hobi mancing. Clear teman-teman tentang proses pembelajaran ini, segala sesuatunya kita selesaikan di kontrak ini. Tidak ada pertanyaan lagi tentang kontrak di tengah jalan. Kontrak itu di awal.
akan itu di awal. Semoga berjalan dengan baik. Dan terutama dengan riset mingguan ini ya. Nah, tentang riset mingguan ini, teman-teman mungkin saya perlu jelaskan ya ke kawan-kawan bahwa apa toh makna SKS itu? Ada yang bisa menjawab? Satu SKS itu apa maknanya? 1 jam pelajaran. Ya, berapa menit satu SKS itu? 50. Oke. 50. Yang lain? Sama? 50. Oh, maaf. Belum di stop. Oke. Baik. Ini dia. Hanya perlu pakai HP juga. Satu SKS itu 50. 50 apa? Menit. 50 menit. 50 menit. Yang lain? Hanya 50 menit? Enggak tahu, Pak. Ya, 50 menit tatap muka. Baik luring maupun daring. Tatap Zoom. Tatap Google Meet. Oke. Terus apa lagi? 60 menit belajar mandiri loh, teman-teman. Baik dosen maupun mahasiswa. Mari kita lihat dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa. Dan 60 menit tugas terstruktur. Tugas terstruktur artinya satu SKS itu teman-teman 170 menit. Oke. Ini dosen mahasiswa sama ya. Nah, kalau dosen belajar mandiri apa? Mempersiapkan ngajar toh, buat PowerPoint, buat video, kalian baca. Dosen mahasiswa tugas terstruktur di mata kuliah saya bikin resume mingguan, mini riset mingguan. Saya sebagai dosen baca, ngoreksi. Ini dia. Kalau 2 SKS ya 340 menit toh. Oke. Nah, artinya quote of the day kalian bisa catat ini. Kalau ada dosen yang hanya memfasilitasi satu SKS itu 50 menit tatap muka atau tatap Zoom, tidak nyuruh Anda baca, tidak minta Anda buat tugas, itu dosen itu sudah zolim. Linafsihi wa li goirihi. Linafsi bagi dirinya, li goirihi untuk mahasiswanya. Iya dong. Kalau ada dosen hanya tatap muka 50 menit atau 100 menit, tidak suruh baca, tidak suruh ngeresum, tidak book review, dosen itu telah melakukan kezoliman terhadap Anda. Karena hak Anda 120 menit hilang, dikorupsi. Karena dia nggak mau Dijelaskan, Pak. ngoreksi. Iya, karena dosen nggak mau ngoreksi, nggak mau repot. Pokoknya saya selesai di sini, sampaikan materi. Terserah kalian mau paham apa tidak, urusanmu, kata dosen. Ini banyak loh, kebanyakan dosen begini. Dia tidak mau ngoreksi, tidak mau repot-repot. Tidak mau nyediain bahan perkuliahan, silakan nyari sendiri sedapatnya. Zolim loh dosen kayak gitu tuh. Dosen itu bayarannya mahal loh, Mas. Kalau nggak gini itu gimana berkah gajinya? Gaji pokok. Ada uang makan bulanan dari negara semua nih. Ada remunerasi. Ada sertifikasi. Berapa kalau di total? Banyak loh itu. Kalau hanya memfasilitasi ini aja zolim. Nggak mau ribet-ribet ngoreksi. Itu quote of the day dari saya untuk teman-teman pahami. Dosen itu banyak loh gajinya. Belum ada yang tukin ya dari negara pula itu. Tunjukkan apa? Tunjangan kinerja itu banyak. Tapi ya dosen kebanyakan cari aman. Sini aja cukup. Sampaikan materi sebanyak-banyaknya lewat PowerPoint. Anda mau paham atau tidak, itu urusan Anda.
Banyak yang gitu. Mohon maaf ini saya katakan. Gitu ya. So you have to be careful about this ya. Anda harus paham tentang ini. Ini hak Anda yang sering terabaikan. Baik teman-teman, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Saya mau screenshot dulu ya supaya absennya kan dari sini. Ini sheet pertama. Oke. Kemudian nanti saya di Tauhid kelas B ya. Oke. Karena dari sini saya, makanya namanya harus nama benar ya. Jangan nama sindikat. Jangan nama sheet 1 sudah, sheet 2. Oke. Baik, silakan teman-teman, ada respon? Kita deal ke jadwalnya, pindah ke Senin ya. Jam 8. Jam 8 sampai 9.40 atau jam 9. Oke. Insya Allah lebih segar. Baik, saya sangat senang sekali kalau ada respon dari teman-teman. Silakan. Wah, sheet 1 pada buka sekarang. Tadi. Oke, silakan. Cukup? Aduh, dari pagi ini saya. Insya Allah. Istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu, Pak. Tapi saya semangat sekali kok kalau ketemu dengan Anda ini ya. Ya Allah. Saya juga Semangat, Pak. Kelihatan dari Jelas, Pak. wajahnya ini yang paling tengah ini calon gubernur, ini calon menteri, Amin. calon Amin. bupati. ada nggak, Pak? Amin. Paling puncak, Pak. Nah, ini wah Siti Nurhaliza itu Terus suaranya. dangdut, Pak. Terus dangdut. Ini ada Son. calon istri presiden nih yang tengah nih, ini calon istri gubernur, ini nih calon dosen. Wah, banyak sekali. Itu ya. Calon ahli surga ada nggak, Pak? Banyak, semua. Wah, kalau Hafiz tuh memang pikirannya hafalan Quran ya, Abdul Hafiz ya. Orientasinya Bapak akhirat, calon mertua. Tidak, Pak. calon mertua. Boleh kalau anak saya cocok sama kamu. Calon ojek online. Ya, mungkin cukup ya teman-teman semua. Saya terima kasih atas antusiasmenya. Dari wajahnya antusias. Sama, Pak. Mohon maaf kalau Terima kasih, Bapak. bercanda kebanyakan. Terima kasih kembali, Pak. Dan ini direkod, nanti kalau yang ingin rekodnya nanti saya kirim ya di WA ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah jam 3 kurang sedikit mau asar. Marilah kita sama-sama tutup silaturahmi ilmiah kita dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat, salam sukses, salam sehat, jaga kesehatan untuk semuanya. Assalamualaikum Bapak juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak.